Jalla wa'ala berikan kepada kita di pagi hari ini, kita masih sanggup untuk datang ke masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, sekaligus juga datangnya kita ke masjid ini untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa'ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla wa'ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa'ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menjatuhkan ridhanya dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Majlis Taklim Masjid Darussalam yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla wa Ala. Tema kita ini berkaitan erat tentang masalah apa yang Allah Jalla wa Ala jelaskan dalam surah Hud ayat 15 sampai ayat 16. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami akan berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Artinya seseorang melakukan amalan akhirat, amal saleh, tujuannya untuk mendapatkan dunia, tujuannya untuk mendapatkan perhiasan-perhiasan dunia, maka pasti Allah Jalla wa'ala akan balas. Dan mereka sama sekali tidak dirugikan oleh Allah Jalla wa'ala di dunia ini. Tapi di akhirat kelak, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Tetapi di akhirat, mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu apapun dari amal ibadah yang mereka kerjakan di dunia, kecuali siksa api neraka. Dan sia-sialah mereka di sana setelah mereka berusaha keras di dunia ini, dan terhapuskanlah apa yang telah mereka kerjakan. Dan itu bersesuaian juga dengan surah Al-Isra, ya, surah yang ke-17 ayat 18. Ini berbicara tentang iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Seseorang melakukan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia atau untuk kepentingan dunia. Kalau kita mencoba untuk merangkum, ya, tentang seseorang melakukan amalan akhirat untuk tujuan dunia, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, seseorang melakukan amal ibadah untuk keperluan dunia, itu berkaitan tentang masalah riya dan sum'ah. Artinya dia melakukan amal ibadah, melakukan amal akhirat untuk dipuji oleh manusia.
untuk dimuliakan oleh manusia, untuk diangkat-angkat oleh manusia. Itu yang pertama. Dan ini tidak menjadi pembahasan kita. Masalah riya sangat ma'ruf, sangat kita pahami. Seseorang yang beramal, beribadah untuk tujuan mujian manusia, itu dipastikan amal ibadahnya rontok dan gugur. Dan dia telah melakukan perbuatan syirik, meskipun kadarnya syirik kecil. Kata Nabi kita Muhammad SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan terjadi kepada kalian ini, seseorang dari kalian ini melakukan amal ibadah untuk tujuan syirik kecil. Fasu'ila anhu, Rasulullah ditanya tentang syirik kecil itu apa? Faqala Rasulullah ar-riya, yaitu melakukan amal ibadah tujuannya untuk apa? Dipuji oleh manusia. Amal ibadah yang dia kerjakan sekedar show off agar dimuliakan oleh manusia. Ini yang pertama. Dan ini bukan pembahasan kita kali ini. Karena semua orang sudah paham tentang masalah penyakit riya dan sum'ah. Yang kedua, seseorang melakukan amal ibadah atau amal akhirat untuk tujuan dunia selain riya. Untuk tujuan dunia selain riya. Seperti contoh, seseorang melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji supaya bisa terpilih, ya, di pilkada misalnya, ya, jadi anggota DPR misalnya. Tujuan dia untuk melakukan amal ibadah tersebut untuk tujuan itu. Atau seseorang, ya, sebagai orang yang melakukan amal soleh, misalnya sakit, kemudian dia bersedekah. Kemudian tujuan dia bersedekah tersebut agar sembuh dari penyakitnya. Bagaimana hukumnya? Atau seseorang menjadi ustadz, menjadi imam. Tujuannya dunia. Memperoleh dunia. Bagaimana hukumnya? Ini yang menjadi pembahasan kita kali ini. Bolehkah seseorang tersebut melakukan amal saleh, amal akhirat untuk mendapatkan dunia? Nah, pembahasan kita ini, seseorang melakukan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia selain riya, itu pun terbagi menjadi dua lagi. Menjadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama, seseorang mencampurkan niatan ikhlasnya untuk melakukan satu amal soleh seperti ibadah solat. Dia melakukan ibadah solat ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh. Menjadi imam solat misalnya ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh. Dia campurkan dengan amalan akhirat yang lainnya. Dia ingin melakukan ibadah solat menjadi imam tersebut ikhlas, kemudian sekaligus juga dia niatkan dia menjadi imam itu tidak lain tujuannya untuk mempraktekkan solat sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi imam ini amalan akhirat, yaitu melaksanakan ibadah solat ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh. Kemudian sekaligus dia ingin makmumnya itu solatnya sebagaimana yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Dia niatkan seperti itu juga. Karena makmum yang di belakang pasti melihat bagaimana tata cara solat yang dia lakukan. Dan si imam ini betul-betul melakukan ibadah solat sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi SAW. Jadi niatan dia untuk melaksanakan ibadah solat menjadi imam itu ikhlas karena Allah Jalla wa'ala amalan akhirat. Sekaligus juga dia niatkan menjadi imam tersebut untuk tujuan mengajarkan kepada para makmumnya bagaimana solat yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang seperti itu tidak mengapa. Yang demikian apa? Tidak mengapa. Bahkan dianjurkan.
Bahkan apa? Dianjurkan. Dalilnya apa? Hadis dari sahabat yang mulia Malik bin Huwairis radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla Jalaluhu meridai beliau. Qala berkata, Inni liusalli bikum. Demi Allah, aku menjadi imam salatnya kalian. Wa ma uridus salah. Tidaklah berniat mengerjakan salat bersama kalian ini, ya, kecuali tujuannya untuk mencontohkan sebagaimana salat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Walakinni uridu an uriyakum kaifa ra'aitu Rasulullah SAW yusalli. Jadi Malik bin Huwairis ini dipaksa oleh murid-muridnya untuk menjadi imam sholat. Malik bin Huwairis mau. Niatannya menjadi imam ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh. Tapi dia mengatakan, demi Allah, aku ini mau untuk menjadi imam sholat ini tidak serta-merta hanya sekedar mengerjakan ibadah sholat. Tapi aku ingin menunjukkan sholat yang dilakukan oleh Nabi SAW yang aku lihat sendiri. Nah ini kan Malik bin Huwairis itu mencampurkan apa? Dua niat. Dua niat akhirat. Selain menjadi imam sholat, ikhlas karena Allah, sekaligus juga dia ingin mempraktekkan sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak mengapa. Contoh lain, ya, melakukan satu amalan, tapi dua niat. Dua niatnya itu akhirat. Datang ke masjid ini, belum melaksanakan qobliyah subuh, dan juga belum melaksanakan sholat sunnah wudhu. Atau anggaplah tahiyatul masjid. Dia datang ke masjid ini, selain niatan untuk mengerjakan qobliyah subuh, juga dia niatkan untuk melaksanakan sholat sunnah wudhu. Satu perbuatan, dua niat. Qobliyah subuh tentu amalan akhirat. Kemudian dia niatkan juga sekaligus untuk mendapatkan sholat sunnah wudhu. Boleh tidak seperti itu? Boleh. Tidak mengapa yang demikian. Asal sunnah dengan sunnah. Tapi kalau wajib dengan sunnah tidak boleh. Atau wajib yang lain dengan wajib yang lainnya tidak boleh. Contoh. Antum punya utang puasa wajib Ramadan. Tahun kemarin. 1446 Hijriyah. Besok hari Senin. Selain niatan besok ini mau puasa untuk melunasi utang puasa wajib Ramadan tahun kemarin, sekaligus juga antum niatkan untuk puasa sunnah Senin. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Dia melakukan niatan amalan wajib dengan amalan sunnah. Itu tidak dibolehkan. Satu-satunya amalan wajib boleh digabungkan dengan amalan sunnah adalah mandi. Contoh, maaf kalau bahasa kurang sopan. Antum bapak melakukan itu dengan istri antum di hari Jumat. Ya. Jelas ya? Melakukan itu di hari Jumat. Sebelum Jumatan. Anggaplah jam 8 pagi. Automatically setelah melakukan itu wajib apa? Wajib mandi. Karena itu hadas besar. Jima apa? Hadas besar. Nah kebetulan hari Jumat. Kita sebagai laki-laki. Wajib untuk melaksanakan apa? Salat Jumat. Dan disunnahkan bagi yang ingin ikut Jumatan. Untuk apa sebelumnya? Mandi. Selain antum niatkan untuk mandi junub. Juga antum niatkan untuk mandi ikut Jumatan. Maka tidak mengapa yang demikian. Khusus untuk mandi saja. Jadi satu-satunya amalan wajib boleh digabung dengan niatan amalan sunnah. Cuma masalah mandi. Misalnya di antara akhwat. Pas sucinya itu Idul Fitri. Kita paham, kita mengerti. Orang yang ingin ikut serta sholat Idul Fitri. Ya sunnahnya apa? Mandi. Nah ini akhwat niatan selain untuk mandi itu membersihkan hadas besarnya,
yaitu haid, sekaligus juga dia niatkan untuk mandi niatan ikut sholat Idul Fitri, boleh tidak? Boleh. Khusus mandi saja. Tapi untuk untuk ibadah yang lain, sholat wajib diniatkan juga dengan sholat sunnah, tidak boleh. Puasa wajib kemudian diniatkan juga dengan puasa sunnah, tidak dibolehkan. Jelas ikhwan? Wallahu a'lam bissawab. Selesai sih kita pembahasan yang pertama, yaitu seseorang niatan melakukan amalan akhirat untuk mendapatkan amalan akhirat yang lainnya. Bolehkah seperti itu? Boleh. Tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Nah, termasuk juga kita katakan ya, berkaitan dengan amalan akhirat juga ya. Seperti misalnya ada teman kita terlambat untuk salat subuhnya berjamaah di masjid ini. Kita kebetulan sudah salat subuh. Teman kita itu meminta kepada kita untuk menjadi imamnya dia. Kita bilang, Anda sudah sholat subuh. Gak temanilah. Ya, antum mendapatkan pahala sunnahnya. Akhirnya kita temani. Kita menjadi imam sholat untuk teman kita yang belum sholat subuh tadi. Boleh tidak? Boleh. Tapi niatan yang kedua untuk melaksanakan sholat tadi itu, hukumnya apa? Sunnah. Jelas ya kasusnya? Kita sudah melaksanakan sholat wajib. Anggaplah sholat subuh. Kita kan paham, mengerti. Tidak ada sholat ba'diyah subuh. Tidak ada. La sholata ba'da subuh. Tidak ada ya sholat ba'diyah subuh. Tapi berhubung teman ini ingin mendapatkan fadilah berjamaah, kita akhirnya temani. Tapi niatan kita tidak lain adalah untuk melaksanakan sholat sunnah. Bukan niatan sholat wajib. Kita niatan sunnah. Sekaligus juga niatan kita untuk menjadi imamnya dia. Bolehkah seperti itu? Tidak mengapa yang demikian. Jadi niatan untuk mengerjakan sholat itu amalan akhirat. Kemudian dia niatkan juga untuk menjadi imam sholatnya dia. Itu amalan akhirat juga. Maka tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lamu bissawab. Nah kemudian yang kedua, mencampur niatkan amalan akhirat, mencampur niatan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia. Kalau yang pertama tadi kan niatannya untuk mendapatkan akhirat juga. Kalau ini melakukan ibadah sholat ingin dapat dunia. Kalau ini ya melakukan sedekah ingin mendapatkan dunia. Bagaimana hukumnya? Terbagi dua. Ya, terbagi dua. Yang pertama tadi yang kita sebutkan masalah apa? Masalah riya tadi itu. Yang kita tidak yang sudah kita pahami lah. Nah, yang kedua ini kita katakan seseorang betul-betul niatan dia melakukan amalan akhirat itu untuk mendapatkan apa? Mendapatkan dunia. Nah, yang seperti ini terbagi dua lagi. Niatan melakukan amal akhirat tercampur dengan niatan dunia yang lainnya selain riya. Selain riya. Ada dua. Yang pertama, dia melakukan amalan akhirat murni untuk mendapatkan dunia. Murni untuk apa? Mendapatkan dunia. Para ulama sepakat, jika seseorang beramal saleh, niatannya pure, murni untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Bahkan pelakunya diancam dengan neraka jahanam. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala jelaskan dalam surah Hud ayat 15 dan 16 yang kita bacakan tadi. Contohnya, ikhwan. Seseorang belajar din, belajar agama. Anggaplah di kuliah ya, di satu universitas. Kemudian niatan dia untuk belajar di universitas tersebut tidak lain ya untuk mendapatkan dunia nantinya. Dia belajar agama, ibadah bukan? Ibadah, amalan akhirat bukan? Amalan akhirat. Namun ternyata
Orang tersebut niatannya sejak awal adalah untuk bisa mendapatkan pekerjaan dunia dan juga untuk mendapatkan uang. Misalnya, seperti antum nih, maaf, jangan sampai kita salah niat. Kita belajar hafal Al-Quran. Ya, antum tujuannya untuk apa? Ya, nanti supaya mudah kawin misalnya. Atau misalnya supaya nanti bisa dengan ya hafal Al-Quran ini saya akan menjadi imam besar. Saya akan digaji ya dengan gaji yang banyak misalnya. Seperti itu. Nah, jadi niatan dia memang untuk dunia. Padahal belajar ini, belajar din agama ini, amal akhirat bukan? Amal akhirat. Amal ibadah yang sangat luar biasa. Tapi niatannya salah. Sama seperti maaf banget. Jadi imam, ustadz, berdakwah seperti ini. Niatannya untuk apa? Ikhlas karena Allah atau view dunia? Pokoknya anak nggak mau ngisi kajian di Masjid Darussalam kecuali kalau antum kasih 10 juta 1 jam per 1 jam. Oke? Subhanallah. Ya kan ada. Ada nggak ustadz yang model begitu? Ada. Kita nggak menafikan itu. Nggak ada. Kenapa nggak mau ngisi lagi kajian di tempat anak? Kecil antum kasih aneh. Ada nggak? Ini view dunia. Subhanallah. Tidak ada keikhlasan. Pokoknya kalau nggak dikasih sekian, anak nggak mau. Na'udzubillah min zalik. Padahal berdakwah seperti ini amalan akhirat bukan? Amalan akhirat. Kita dapat dunia tersebut. Kita akui itu. Subhanallah. Tapi bukan untuk tujuan itu semata. Tujuan utama kita. Subhanallah. Saya yakin tidak ada ustadz yang memintain. Pokoknya sekian-sekian ya. Kalau enggak, saya enggak mau. Saya yakin enggak ada itu ustadz seperti itu. Kecuali mungkin, ya enggak tahu lah. Saya enggak berani ngomong. Tapi kalau ada yang seperti itu, ahsan antum jangan panggil tuh ustadz. Enggak berkah ilmunya. Kalau cuma sekedar ramai-ramai doang, buat apa? Enggak berkah, enggak masuk di hati kita dan pikiran kita. Kita melakukan dakwah ini ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Cuma memang yang saya wanti-wanti ya, sepantasnya. Jangan ustadz itu selalu ditembak. Atau imam itu ditembak. Harus ikhlas. Harus ikhlas. Benar, ustadz itu ikhlas insya Allah. Imam itu ikhlas insya Allah. Muadzin itu ikhlas. Tapi antum betul-betul ya, artinya memuliakan mereka tersebut. Ustadz itu tidak pernah mau untuk mengatakan, berapa Ustadz bayaran antum? Berapa salary antum? Berapa upah antum? Itu aib, pertanyaan yang aib untuk diajukan kepada Ustadz. Na'udzubillah min zalik. Meskipun zaman sekarang itu ada yang seperti itu. Nah kalau ada yang seperti itu, maaf, berarti dia tersebut apa? Murni untuk apa? Kepentingan dunia. Nah orang yang seperti ini tentu tidak ada pahala bagi dia. Itu dia terkena ancaman sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala ancamkan di dalam surah Hud ayat 15 sampai ayat 16. Jelas ikhwan? Wallahu a'lam bissawab. Nah kemudian berkaitan tentang masalah niat amalan akhirat murni untuk mendapatkan dunia, ternyata ini terbagi dua lagi. Pertama, kita katakan niatan amalan akhirat yang murni untuk mendapatkan dunia. Kemudian yang kedua itu niat amalan akhirat tercampur dunia, tapi ada motivasi dari syariat. Dia melakukan satu amalan, kemudian muncul niatan untuk mendapatkan dunia. Munculnya niatan untuk mendapatkan dunia tersebut ternyata apa? Termotivasi oleh ayat dan hadis. Contoh, Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis yang sahih. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Dawu maghdakum bis sadaqah. Sembuhkanlah orang-orang sakit kalian itu dengan cara bersedekah. Hadisnya sahih bukan? Sahih. Disahihkan oleh Syekh Nasir Albani di dalam kitab Jami' As-Saghir pada nomor hadis 3358. Ada motivasi dari
Rasulullah SAW. Kalau bersedekah, insya Allah sembuh sakit. Nah, dia melakukan sedekah amalan akhirat. Pondasi bersedekah dia itu ikhlas. Kemudian muncul niatan. Dengan bersedekah ini ya Allah, angkat penyakitku ya Allah. Ya Allah, dengan aku bersedekah ini, angkat, sembuhkan penyakit ibuku ya Allah. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Tidak mengapa yang demikian. Kenapa? Karena ada motivasi dan ada spirit dari siapa? Dari ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pastikan membangun sedekahnya itu pondasinya apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Contoh lain, silaturahim. Fadilah keutamaan silaturahim apa? Udah belajar, ha? Panjang umur, apalagi? Dilapangkan rizki. Sahih hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ahsanta. Naam. Rasulullah mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man ahabba an yabsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan juga dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali kekerabatan. Menyambung tali kekerabatan, ibadah bukan? Ibadah. Amal soleh bukan? Amal soleh. Amal akhirat bukan? Amal akhirat. Nah, setiap kali kita kunjungan kepada ayah bunda kita, itu silaturahim. Setiap kali kita kunjungan kepada abang dan kakak kita, itu silaturahim. Setiap kali kita kunjungan kepada kepada adik-adik kita, itu silaturahim. Nah, pada saat kita melakukan silaturahim tadi, pondasinya itu harus ikhlas. Kemudian tercampur dengan keinginan untuk kaya. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Asal pondasinya apa? Ikhlas. Saya ingin datang ke orang tua saya, silaturahim ke orang tua, ikhlas karena Allah. Sekaligus ya Allah, jadikanlah sebab silaturahim ini sebagai cara engkau untuk menganugerahkan kekayaan kepadaku. Boleh tidak? Boleh. Ada keinginan, niatan seperti itu. Tercampur dengan amalan akhirat. Pasti kita katakan. Setiap kali kita kunjungan ke abah kita, ke umi kita, atau ke kerabat kita, kita niatannya ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Tapi memang tercampur dengan apa? Keinginan untuk mendapatkan dunia. Ingin panjang umur, ingin kaya raya. Boleh tidak? Boleh. Asal pondasi ketika menyambung silaturahim itu apa? Ikhlas. Bukan pure, murni. Ah, ingin kaya. Nanti kalau sudah kaya, nggak perlu silaturahim lagi. Nggak begitu. Jelas ya kawan? Nah, ini juga tidak mengapa yang demikian. Contoh lain ya yang dianjurkan oleh syariat agar kita bisa untuk mendapatkan dunia adalah bertakwa. Dengan bertakwa, rizki akan mudah. Bukan begitu? Takwa itu salah satunya ya yang didefinisikan oleh para ulama, menjauh dari azab Allah, dari siksa Allah Jalla wa'ala, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Jalla Jalaluh. Contoh dari perintah Allah Jalla wa'ala, tahajud, qiyamul lail. Kita bangun malam. Kita lagi ada muskilah besar. Kita tahu salat malam itu adalah amal ibadah yang luar biasa. Dan itu bagian takwa. Allah yang memerintahkan itu. Dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat 79. Oke. Badal haji boleh nggak Pak? Boleh. Dengan catatan yang membadalkan itu sudah apa? Sudah haji. Baik dari kalangan keluarga ataupun bukan keluarga. Itu pendapat yang rajih. Berdasarkan hadis dari Subrumah ya kan? Seperti itu. Nah, maaf ya, namanya badal haji, kita minta badalkan. Start. Badalkan dong umi anak untuk haji. Ustadz kan tahun ini haji, insya Allah. Insya Allah haji Pak. Ya. Nah, antum nggak mungkin dong ngomong sampai seperti itu aja. Ketika Ustadz, oh ya insya Allah Pak. Antum kemudian nyanguin Ustadz nggak? Ya, nyanguin Ustadz. Ada yang berani malah. Berapa Ustadz?
Bukan begitu? Aduh, gak enak ngomongan deh Pak. Subhanallah. Tapi kalau kita kan karena mungkin kita kenal dekat atau mungkin seperti keluarga. Pak, nggak usah Pak, ana badalin umi antum. Nggak usah pakai bayar-bayar begitu. Itu kalau kita seperti itu. Artinya saling kenal dan juga kerabat keluarga. Tapi kalau orang lain, nggak segampang itu kan. Pasti dia minta. Bahkan bikin player khusus kan. Masukkan ke grup WA. Siapa yang ingin ingin mengumrahkan uminya, abahnya dan seterusnya. Kalau untuk umrah 1.000 rial sampai 2.000 rial. Kalau untuk haji misalnya berapa? 40.000 rial misalnya atau 30.000 rial sesuai dengan akad. Ada kan yang seperti itu? Ada. Bagaimana? Haji kan ibadah, amalan akhirat. Umrah ibadah, amalan akhirat. Kemudian si ustadz ini atau si mutawib ini atau orang ini selain melakukan amalan akhirat, niatan dia itu sekaligus ingin mendapatkan dunia. Untuk zaman sekarang ya Pak, sangat susah sekali untuk menghindari yang namanya apa? Hal yang demikian. Sangat sulit ada orang yang gratisan tadi. Itu luar biasa kalau gratisan terus itu. Rata-rata dapat fee enggak? Dapat. Ya, makanya kata Syekh Islam Taimiyah, contohnya seperti seseorang yang menjadi badal atas haji orang lain. Namun dia memilih-milih untuk mencari harga yang tertinggi yang bisa dia dapatkan dari orang yang ingin dia badalkan hajinya. Akan tetapi, ya, hal seperti itu meskipun secara syariat tidak mengapa, tapi tidak pantas bagi seorang muslim untuk menjadikan amal solehnya sebagai sarana untuk mencari dunia. Dijadikan apa? Amal soleh sebagai apa? Dagangannya. Tidak boleh. Usahakan kita katakan kalau toh kita membadalkan, ya sewajarnya. Pak, Bapak tanya deh yang punya travel, berapa biasanya? Jangan tanya anak Pak. Yang jelas memang ada al-hadiyu, nanti mungkin ada perjalanan ini, perjalanan itu dan seterusnya. Antum tanya saja seperti itu. Jangan ana yang menentukan. Kalau ana yang menentukan gak enak. Nah, kan sama seperti ustadz, imam dan seterusnya. Makanya saya kadang ya ada beberapa masjid yang kita itu menjadi pembina sekaligus juga penasehat di situ. Ketika memilih imam ya atau muadzin, kita mengatakan harus digaji, harus ada salarinya. Kenapa? Karena keikhlasan itu kadang ada dukungan dunia seperti itu. Apalagi di zaman sekarang ini. Jangan sampai nanti ketika seorang imam kita angkat, kita menggajinya ala kadar saja, atau mungkin sama sekali tidak mau ya untuk mengupah dan menggajinya. Imam itu akan jadi apa? On and off. Kadang datang, kadang nggak datang. Ketika kita mendapatkan imam itu tidak datang, kita sebagai pengurus masjid, nggak mungkin bisa marah kita. Ustaz kemana Ustaz? Anak sugul, anak kerja. So kerja sih, Ustaz kan jadi imam di sini. Maaf ya akhi, anak punya anak istri. Kalau anak kerja, anak kalau nggak kerja gimana? Kan atau misalnya di telepon, Ustaz di mana Ustaz? Oh anak dari daerah ini lagi liburan. Loh, kok nggak jadi imam Ustaz? Ya, anak lagi nggak ikhlas datang ke masjid antum. Bisa aja kan? Bisa aja. Seperti itu. Nah, anak lagi nggak ikhlas nih datang ke masjid antum. Anak lagi ikhlasnya ngajak anak-anak jalan-jalan. Kan bisa aja. Nah, maka oleh sebab itu apa? Kita katakan supaya imam itu terikat, muadzin itu terikat dengan waktu dan dia juga punya anak istri dan seterusnya, kita gaji. Kita upah, kita kasih salary. Yang layak tentunya. Kenapa saya katakan yang layak? Supaya tuh imam jangan lagi-lagi lagi. Supaya muadzin itu jangan apa? Lagi-lagi lagi. Muskilah nanti. Seperti itu. Dia pasti akan membandingkan. Oh, situ sekian ini. Nah, itu yang membuat apa? Rontok keikhlasan tadi itu. Makanya fair aja tuh sebagai ustadz, sebagai imam. Antum mau ikat anak? Oke. Anda minta 15 sampai 20 juta ya. Gede banget, Ustaz. Antum ingin menjaga sesuatu. Antum harus kuat.
Antum Masya Allah banget. Kalau berkaitan dengan dunia, antum bayar sekian nggak ada masalah. Maaf ya, ada sohib. Ini sekedar cerita ya, sekedar cerita. Kesian. Si ustadz itu, si sohib itu, dia jadi imam. Cuma digaji 2 juta per bulan. Per bulan ini. Suatu saat, ada salah seorang pengurus masjid yang ngajak dia ke pilanya untuk tamasya lah. Allahu Akbar. Kemudian si pengurus ini mungkin nggak paham kali hukum. Ternyata di pilanya itu dia melihara anjing. Dia apa? Melihara anjing. Dan anjingnya itu cerdik banget gitu loh. Pintar, bisa ini bolak-balik disuruh ngambil bola, pintar banget. Si imam ini rupanya kepo. Dia nanya, Pak, Om, ini bisa begini anjing gimana? Dilatih, Ustaz. Ada ustadznya, ada gurunya, ada pelatihnya. Rupanya dia nyaut lagi, nanya lagi. Oh, digaji juga tuh pelatihnya itu. Kalau boleh tahu berapa gajinya, Pak? 15 juta per bulan. Allahu Akbar. Akhirnya si imam itu setelah datang lagi ke masjid itu, setelah liburan, dia nggak datang-datang. Nggak datang-datang. Ditelepon dong oleh DKM masjid. Assalamualaikum. Salam. Ustaz, di mana, Ustaz? Ana lagi di sini nih. Kursus. Kursus apa? Kursus melatih anjing. Mungkin bercanda dia. Kenapa? Ya, Ustadz, imam cuma 2 juta per bulan. Pelatih anjing 15 juta. Ana milih ini aja deh. Ini Ustadz, imam yang dididik siapa? Manusia. Yang diterbiah manusia. Ya Allah, anak kadang sedih. Pesantren itu hanya orang ikhlas itu. Betul-betul ikhlas. Gaji ala kadarnya. Subhanallah. Mungkin yang kaya pemiliknya doang. Ustadz-ustadz yang dibawanya tuh ya Allah. Jangan harap ingin punya rumah, punya mobil dan seterusnya. Jangan harap. Itu pun juga subhanallah kalau anak-anak ini berhasil. Nggak ada tuh ucapan sepatah kata. Syukran, terima kasih anak-anak lulus. Kemudian mendapatkan universitas ini. Nggak ada. Jarang yang mau mengucapkan itu. Tapi kalau anaknya ada kasus di pesantren. Mana ustadznya? Anak laporkan ke pihak yang berwajib. Bukan begitu. Kesian nggak ada. Bukan begitu. Astagfirullah. Cuma cerita ini realitanya seperti itu. Subhanallah. Ya, didik anjing lebih mahal ketimbang mendidik manusia. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Antum pikirkan sajalah. Ya. Nah, makanya itu yang membuat sebagian ustadz itu berani ya ngomong speak up ya kan seperti itu. Enggak udah, anak harus ngomong nih kan seperti itu. Tapi ada ustadz yang jaga betul, enggak mau dia. Mahrum, aib kalau ngomong seperti itu, apalagi sampai minta. Subhanallah, ada sahib. Dia fakir, miskin. Ustaz. Tapi untuk minta, nehi, sama sekali. Tapi kalau diberi, diambil. Ada yang begitu. Seperti itu. Tapi ada yang, Pak, anak, ini. Ada yang begitu. Kan antum enak aja ngomong. Nanti kalau ada apa-apa ngomong aja, Ustaz. Nanti kalau ada apa-apa ngomong aja, Ustaz. Siapa yang mau ngomong? Malu lah. Subhanallah. Kemudian contoh lagi nih ya. Seseorang mencari dunia untuk beramal soleh. Ada seorang ustadz. Ya, dia tersebut ingin haji. Ingin haji ke Baitullah. Ingin bisa tawaf, ingin bisa sa'i, ya, ingin melihat Ka'bah. Maka dia kemudian menerima badal haji tadi. Agar bisa pergi ke tanah suci. Dia tidak peduli dengan jumlah biayanya. Yang terpenting bagi dia bisa berangkat haji ke tanah suci. Bolehkah seperti itu? Boleh. Tidak mengapa yang demikian. Dia tidak mau. Yang penting Anda bisa berangkat. Bapak kasih berapa. Nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti zaman sekarang ya. Sebagai penutup kajian ini kita katakan. Ada dai nggak ustadz yang punya travel haji? Ya, travel umroh dan seterusnya. Adakah? Dia bahkan menjadi pembimbing haji. Bahkan setiap bulan berangkat haji. Sampai di KM Masjid, kok libur lagi Ustaz? Ana di Mekah. Ana di Madinah. Subhanallah. Ya, kita katakan halal ya. Untuk seperti itu. Insya Allah ikhlas dia membimbing haji. Tapi jangan sampai kewajiban-kewajiban yang lain juga
ditinggalkan. Cukuplah setahun 2 kali misalnya. Atau 3 kali. Jangan betul-betul sepertinya ini lebih ajib nih. Iya kan? Lebih apalah seperti itu. Sehingga apa? Masyarakat terbengkalai. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang kita lihat ya di zaman sekarang. Banyak orang yang berbisnis travel, menjadi pembimbing umrah dan haji, mengisi majelis ilmu dan menerima bayaran. Dan itu bukan apa? Bukan off the record lagi, on the record sudah. Pasti ada fulusnya di situ. Atau menerbitkan buku dia sendiri kemudian dijual. Kemudian kalau misalnya kajian harus bukunya dia, jangan buku orang lain. Ya itu bukan off the record lagi, on the record sudah. Pasti ada sesuatunya di situ. Nah, semua itu tidak mengapa, namun perlu kita perhatikan bahwa niatan yang utama yang harus terpatri dalam diri kita ini adalah apa? Ikhlas karena Allah. Bukan dalam rangka untuk mendapatkan dunia atau memperkaya diri. Dan jika seseorang pendakwah sudah berdakwah dengan ikhlas, kemudian dia diberikan hadiah tanpa diminta sebelumnya, maka tidak mengapa demikian. Ya, tapi kalau misalnya pendakwah, dai, ustadz, dia ngomong sebelumnya, Allahu a'lam. Jangan, aib. Apalagi masjid. Yang kita minta ini apa? Masjid. Malu. Yang kedua aib. Sudah, itu urusan DKM masjid. DKM masjid sudah paham, udah ngerti. Sudahlah. Minta sama Allah. Mudah-mudahan ada rezeki yang lain. Ya, ini masjid ya, khusus masjid. Tapi kalau sekolahan mau tidak mau, dia harus ngomong. Karena sekolahan apa? Bisnis. Bukan begitu? Sekolahan bisnis enggak? Bisnis. Pondok pesantren, ada yang bisnis, ada yang tidak. Seperti itu. Nah, kita nggak bisa menutup, nggak bisa mengatakan enggak ini, untuk itu, untuk iya benar. Kayak travel, bisnis bukan? Bisnis. Oh enggak, saya membangun travel ini untuk membimbing umat agar umat haji dan umrohnya sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi SAW. Itu pondasi awalnya. Tapi selanjutnya, ya nggak mungkin. Nggak apa-apa, khusus jamaah Darussalam gratis ikut travel saya. Yang ada kok itu ustadznya. Enggak ada yang begituan. Nah, pasti bisnis. Nah, karena bisnis, boleh nggak kita ngomong? Afwan, ana perjamaah sekian. Iya kan? Tapi ada juga, terserah antum. Yang penting ana bisa berangkat. Tapi yang betul-betul spek up tadi itu boleh nggak sih? Boleh. Kenapa bisnis? Dan kalau perlu pemilik travel ini ngomong, Ustaz, afwan Ustaz, ini kita bisnis Ustaz. Antum insya Allah ikhlas sebagai pembimbing, sebagai mursyid, sebagai mutawib, ikhlas. Cuma ana supaya jangan sampai nanti ada sesuatu yang tidak enak, ana dari awal ngomong sudah. Antum minta berapa Ustaz? Antum minta berapa? Berapa? Fair tidak? Fair. Insya Allah Ustaznya ikhlas. Enggak anak. Udah Ustaz tentukan Ustaz. Nih, ana contoh Ustaz ya, kalau Ustaz ini ana kasih sekian. Nah Ustadz ini lebih terkenal saat jamaahnya lebih banyak. Anda terus terang nih, sekian. Inti yang mana? Boleh nggak yang ini? Hah? Boleh, nggak apa-apa. Kalau nanti antum ini kita teruskan. Nah itu kan fair. Termasuk di sekolahan kan. Mau tidak mau. Meskipun awalnya perlu. Kita katakan bagaimanapun. Subhanallah. Namanya sekolahan mendidik orang, benar. Tapi ada nggak di situ yang kita bayar? Ada, berarti secara tidak langsung bisnis tidak? Bisnis. Boleh nggak ustadz yang mengajar itu minta sesuai dengan harapannya? Boleh, tidak mengapa demikian. Dia mengajarnya ikhlas karena Allah. Dan insya Allah asidku billah. Dia betul-betul jujur kepada Allah dalam masalah mengajar tersebut. Tapi kalau masjid dimintain, Allahu Akbar. Makanya saya nggak setuju tuh dengan DKM masjid kadang. Ustadz, kita mau ngundang ini supaya nanti datang banyak nih. Maaf Pak, itu ada bayarannya? Ada dong. Gratisan Ustadz nggak ada. Pak, duit yang mana diambil? Ya income masjid lah. Astagfirullahaladzim. Nggak mau saya. Kalau ada muhsininnya yang dermawan yang mau bayar silahkan. Saya nggak setuju. Kenapa? Nggak bisa. Antum lihat nih, ustadz-ustadz ini yang ngajar kesian. Antum gaji berapa? Cuma standarnya begini. Yang ini datang sekali itu 3 tahun gaji ustadz ini. Bayangkan antum. Zolim gak kita? Zolim. Dan dia minta lagi lewat manajernya, asistennya.
Pak DKM nih Ustadz nggak mau kalau misalnya nggak 50 juta, nggak 100 juta. Saya kadang, ini Ustadz apa artis? Kadang saya berpikirnya begitu aja. Yang dimintain apa? Masjid. Subhanallah. Ya karena DKM atau ketua DKM senang sama tuh Ustadz, ya udah dikasih. Kemudian habis nanti hitung-hitungannya. Akhirnya apa? Jadilah pengajian di masjid apa? Berbayar. Bukan begitu? Karena nggak ada income. Subhanallah. Mengharapkan sunduk nih yang berkeliling itu sedikit. Kenapa? Untuk ustadznya. Nah, kadang kan malu juga pas hari Jumat diumumkan. Oh no, Ustadz sekian. Allahu Akbar, ternyata anak sekian disebut nama anak. La haula wala quwata illa billah. Ini sedih banget ya Allah. Yang sedikit disebut, yang banyak nggak disebut. La haula wala quwata illa. Itu kira-kira ya. Nah, tapi intinya semua Pak, membangunnya di atas fondasi ikhlas. Ada hal-hal yang dibolehkan. Cuma kepada ya, ini khusus nasihat buat pribadi ya, dan buat teman-teman yang berada di medan dakwah ini. Untuk masjid itu, tolonglah antum, please jangan diminta, jangan diminta. Jangan sudah. Insya Allah DKM masjid paham, mengerti sudah itu. Malu. Nah, kecuali kalau antum ke daerah, di situ ada IO-nya, di situ ada yang mengaturnya. Wajar antum minta, karena antum ada hajat ke daerah tersebut, ada doro, ada penataran dan seterusnya. Antum perlu ongkos, kenapa? Keluar kota dan bikin acara khusus, tidak mengapa. Dan pihak DKM pun pasti paham seperti itu. Tapi kalau misalnya masjid yang di sekitar kita, apalagi tuh masjid tetanggaan dengan kita, satu komplek dengan kita, ustadznya minta juga ternyata. Hah? Enggak. Kita tetanggaan, hari-hari sholat di situ, minta juga. Enggak. Itu aib lah kita katakan, janganlah. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kesimpulannya ya, poin daripada ini ya, bahwasannya yang dimaksudkan pada pembahasan kita kali ini, jika seseorang melakukan amalan akhirat murni untuk mendapatkan dunia, itu apa? Tidak boleh. Kemudian yang kedua, jika dia tersebut melakukan amalan akhirat, pondasi awalnya ikhlas, kemudian muncul keinginan untuk mendapatkan dunia dikarenakan ada motivasi dan spirit dari syariah atau dari Al-Quran dan Sunnah. Boleh tidak? Boleh. Kemudian yang kedua, jika dia melakukan amalan akhirat, ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, kemudian muncul sifat ingin mendapatkan dunia atau ada keinginan untuk mendapatkan dunia, tapi masalahnya keinginan dunia yang ingin dia dapatkan ini tidak ada motivasi dari syariat, itu ada 3 pendapat. Dari 3 pendapat tadi, ya, pendapat yang mana yang paling benar? Yang mengatakan hukumnya boleh juga, tidak mengapa yang demikian. Tapi ingat, pondasi awalnya itu apa? Ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Nah, ini kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Jalla wa'ala betul-betul menjaga hati kita. Doakan saya Bapak, ya, semoga selalu ikhlas lillahi ta'ala karena Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai terbetik ada keinginan untuk ngisi kajian di tempat antum. Untuk apa? Untuk mendapatkan dunia. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu menjaga kita dan selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita mudah untuk melakukan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid.